Hi everyone, welcome to UBR Times. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Harus diakui, Oda Sensei memang piawai meramu rangkaian kisah petualangan para bajak laut di dunia One Piece. Salah satu yang membuat para penggemar terus mengikuti serial ini adalah karena Oda Sensei cenderung tidak bisa diprediksi. Hingga saat ini, banyak hal yang tidak diketahui penggemar dan masih menjadi misteri. Sehingga membuat para penggemarnya menemukan teori-teori yang dapat sedikit menghilangkan rasa penasaran mereka. Oda juga tidak menyangka bahwasannya serial One Piece yang ditulisnya akan tetap disukai dan ditunggu-tunggu penggemarnya selama kurang lebih 23 tahun. Oke, yuk simak dengan santai dan seksama. Berikut UBR Times telah merangkum 10 teori One Piece paling populer dan banyak dipercayai oleh para fans. 1. Dragon adalah pemakan buah kekuatan angin. Monkey the Dragon adalah ayah dari Luffy dan merupakan salah satu karakter yang paling misterius dari cerita One Piece. Meskipun sudah lebih dari 2 dekade ceritanya berlangsung, masih sangat sedikit informasi yang kita dapatkan dari sosok pemimpin pasukan revolusi ini. 2. Portgas Darague melahirkan anak kembar An dan Ace. Sebagian besar penggemar yakin bahwa garis keturunan dari Raja Bajak Laut Gold Roger sudah berakhir dengan kematian Ace. Namun, sebagian lagi tidak mau menerimanya. Orang-orang ini mengklaim bahwasannya garis keturunan Raja Bajak Laut mungkin masih ada. Mereka percaya kalau Rogue melahirkan 2 anak kembar, yaitu An dan Ace. Teori ini juga dikuatkan dengan Rogue yang mempunyai buah iblis yang sama seperti punya Bonnie yang sekarang. Teori ini lebih lanjut didukung dengan fakta ketika Ace wafat. Hal ini membuat Bonnie benar-benar terpukul dan berduka. Tanpa diragukan lagi, ini adalah salah satu teori terkait garis keturunan Gold Roger yang paling mendekati. 3. Yamato merupakan kru topi jerami yang ke-11. Ketika melihat Luffy, Yamato teringat dengan Ace. Kemungkinan besar Yamato pernah dekat atau memiliki hutang budi kepada Ace, sehingga Yamato dengan senang hati bergabung dengan kelompok topi jerami. Yamato adalah anak dari Yonkou Kaido. Sebagai seorang anak dari Yonkou, pastinya Yamato memiliki kekuatan yang besar. Karena itu, ada kemungkinan ia bisa bergabung ke kelompok topi jerami. 4. Topi jerami raksasa dan senjata kuno Uranus. Di Chapter 908, para penggemar One Piece dikejutkan oleh sebuah topi jerami raksasa yang bentuknya sangat mirip dengan topi jerami yang digunakan oleh Luffy. Topi jerami raksasa tersebut tersimpan di dalam sebuah lemari pembeku yang terletak di Tanah Suci Marigoise. Meskipun tidak terlalu banyak informasi yang diketahui tentang benda tersebut, yang pasti topi jerami raksasa tersebut merupakan harta karun yang penting di wilayah itu. 5. Joy Boy merupakan pemimpin kerajaan kuno. Dalam alur cerita Pulau Duyung, Robin menemukan sebuah poneglyph yang bertuliskan sebuah permintaan maaf dari seseorang bernama Joy Boy. Dia meminta maaf kepada seorang putri duyung yang juga merupakan salah satu senjata kuno Poseidon. Sebuah teori muncul jika Joy Boy dulunya merupakan pemimpin dari kerajaan kuno atau Ancient Kingdom. Teori ini muncul berdasarkan bagaimana sosok Joy Boy memiliki kesamaan dengan sosok raja dari daerah Jawa yaitu Jayabaya. 6. Sabo yang kembali dari kematian. Ketika Luffy mengalami masa duka setelah kematian Ace, terungkap kisah masa kecil Luffy dan Ace. Ternyata bukan hanya Luffy dan Ace, melainkan ada satu orang lagi, yaitu Sabo, kakak Luffy yang lain. Luffy dan Ace mengetahui bahwa Sabo mati ketika dia ingin mengarungi lautan dan kapal kecilnya itu diserang oleh monster laut. Pada saat itu, banyak penggemar yang tidak percaya dengan kematian Sabo. Menurut para penggemar, tidak mungkin Oda Sensei memperkenalkan karakter semenarik Sabo dan hanya dibuat untuk mati saja. Lalu benar saja, di alur cerita Dressrosa, Sabo kembali bertemu dengan Luffy dan ternyata Sabo mengalami hilang ingatan setelah kejadian yang membuat dirinya dikira mati. Setelah itu, Sabo bergabung dengan pasukan revolusi yang dipimpin oleh ayah Luffy, Monkey the Dragon. 7.
7. Teori senjata rahasia kuno Poseidon. Ancient Weapon di One Piece adalah 3 senjata yang berbahaya yang mampu menciptakan kekacauan dan pemusnahan massal. Ada 3 jenis, yaitu Poseidon, Pluton, dan Uranus. Membahas soal Poseidon, pertama kali Ancient Weapon ini disebut saat Robin membaca poneglyph di Skypiea. Masih belum ada informasi lebih lanjut tentang Poseidon. Sampai akhirnya, topi jerami datang ke pulau manusia ikan dan mengetahui fakta bahwa Poseidon adalah seorang putri kerajaan yang bisa berbicara dengan monster laut. Para penggemar yang mengetahui fakta tersebut langsung berbondong-bondong membuat teori bahwa kekuatan Poseidon diturunkan pada putri duyung di era itu, yaitu Shirahoshi. Menurut teori tersebut, Shirahoshi hanya belum mampu untuk mengendalikan kekuatannya. 8. Charlotte Katakuri. Oven dan Daifuku adalah anak Kaido dan Big Mom. Charlotte Katakuri, Daifuku, dan Oven merupakan kembar 3 anak dari Big Mom. Banyak teori di kalangan penggemar menyebutkan bahwa ketiganya merupakan hasil hubungan Big Mom dengan Kaido. Hal ini kemudian didukung dengan fakta bahwa keduanya pernah berada di satu kapal yang sama dan pernah bergabung di kelompok yang sama, yaitu kelompok bajak laut Rocks. Kemudian, Kaido juga pernah menyebut ia memiliki hutang besar terhadap Big Mom yang membuat spekulasi tersebut semakin kuat. Dan spekulasi yang terakhir muncul ketika para penggemar mencocokkan gaya berpakaian Kaido dengan gaya berpakaian Katakuri. Namun faktanya, sampai saat ini Oda Sensei tidak memberikan sedikit pun petunjuk mengenai hal tersebut. Jadi, setidaknya untuk saat ini, teorinya belum terbukti. 9. Dragon adalah anak dari Rocks the Sebex. Teori ini berdasarkan salah satu gambar di Capture 1001. Penggemar melihat adanya kesamaan dari segi penampilan antara Monkey D. Dragon dan juga Rocks the Sebex. Kesamaan mereka terletak di bagian rambut yang sama-sama memiliki gaya rambut spike dengan tersisir ke belakang. Mereka berdua juga sama-sama menggunakan sebuah jubah yang besar dengan kerah. Mereka berdua juga menentang pemerintah dunia dan Tenryubito. Penyerangan Rocks terhadap Tenryubito di Good Valley juga dianggap mirip dengan rencana penyerangan dari Dragon terhadap Tenryubito di Marygoise saat peristiwa reverie berlangsung. Keduanya memiliki metode yang sama dengan tujuan yang berbeda. 10. Teori letak keberadaan Pulau Laughtale. Teori ini baru saja dikemukakan oleh seorang YouTuber bernama Ohara dan mendapat perhatian yang besar dari kalangan penggemar One Piece. Ohara berspekulasi bahwa pulau terakhir Laughtale terletak di salah satu bagian dari Pulau Jaya yang berada di dasar Enies Lobby. Dia mengungkapkan kisah sosok Man Black Nolan dan Gold Roger sebagai paralel terbalik. Nolan dan Roger sama-sama memiliki kisah di dunia One Piece. Mereka berhasil menemukan tempat-tempat legenda yang mereka percayai ada. Roger berhasil menemukan pulau yang selama 800 tahun tidak pernah dikunjungi orang, yaitu Laughtale. Dan Nolan berhasil menemukan legenda kota emas Sandora. Nolan dan Roger sama-sama dieksekusi di depan publik. Perbedaannya, Nolan dianggap sebagai pembohong, sementara Roger dipercayai oleh semua orang. Nolan dieksekusi dalam keadaan menangis, sementara Roger dalam keadaan tersenyum. Lalu, Nolan tidak tahu cara kembali ke kota emas Sandora, sementara Roger tahu bagaimana kembali ke Pulau Laughtale. Inilah yang disebut paralel terbalik. Dengan teori ini, ia berpendapat bahwa kota emas Sandora berada di atas langit. Kemungkinan besar pulau terakhir Laughtale berada di bawah dasar Enies Lobby. Itulah alasan kenapa Roger tertawa ketika menemukan Pulau Laughtale, karena pulau itu sudah dilewati berkali-kali oleh banyak orang di dunia One Piece. Nah, itulah tadi 10 teori One Piece paling populer dan banyak dipercayai oleh para fans. Buat kamu penggemar One Piece yang ingin menambahkan, silakan tulis di kolom komentar ya. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan tahu informasi menarik ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Times. Thanks for watching. Bye-bye.